Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd ikhwani wa akhwati uhayyikum jami'an bi tahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-10 bulan Ramadan ya. Mari kita terus maksimalkan ikhtiar kita agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah dalam serial Tadabbur ayat-ayat peradaban ini kita akan banyak membahas tentang tema peradaban dengan referensi utama kitab suci Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, memang tema peradaban ini masih kurang populer ya dalam kajian-kajian kita, khususnya dalam kajian-kajian Al-Quran. Padahal sebenarnya justru tema peradaban inilah yang mengisi mayoritas dari kandungan kitab suci Al-Quran. Dan inilah juga sebenarnya yang membedakan antara Al-Quran dan Sunnah. Jadi teman-teman, kalau kita kaji lebih mendalam ya, dan ini disampaikan oleh Dr. Ayash Al-Kubaisi, seorang pemikir Islam kontemporer. Jadi salah satu perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah itu adalah kalau Sunnah itu konten terbesarnya itu tentang ibadah mahdhah ya. Tema peradaban itu sedikit sekali lah ya kalau di Sunnah hadis. Lah kalau Al-Quran itu kebalikannya. Jadi kalau Al-Quran itu justru tema ibadah mahdhah itu sedikit sekali ya. Karena yang paling banyak adalah tema tentang peradaban, membangun masyarakat, membangun umat, gitu kan. Sebagai contoh sholat, gitu kan. Sholat seperti yang kita ketahui, keterangan lebih detailnya yaitu ada di Sunnah, bukan di Al-Quran. Begitu juga zakat, haji, ya, puasa, ya. Yang membatalkan puasa, ya. Syarat puasa, sholat juga sama. Bagaimana rukunya, berapa rakaatnya, sholat apa aja yang diwajibkan, belum lagi sholat sunnah, itu semuanya dijelasnya di hadis, di sunnah, tidak di Al-Quran. Nah, Al-Quran kalau berbicara ibadah mahdhah sangat global sekali ya. Paling cuman perintah sholat, perintah zakat gitu. Karena memang di Al-Quran ini konten tentang ibadah mahdhah itu sedikit sekali ya. Dan yang terbanyak adalah konten tentang peradaban gitu. Sehingga kalau ini kita pahami ya, jelas sekali justru harusnya kajian-kajian Al-Quran itu adalah kajian peradaban gitu. Bahkan kita sebagai muslim ya, setiap interaksi kita dengan Al-Quran itu harus dengan spirit peradaban gitu. Apalagi Al-Quran ini kan kitab suci kita ya, mukjizat terbesar umat manusia ya. Dalam posisi Al-Quran dalam syariat juga sebagai sumber utama, bahkan masdarul masadir, sumbernya segala sumber ya. Jadi kita sudah mengakui bahwa Al-Quran ini punya kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam syariat kita ya. Lah harusnya kita juga menyadari bahwa kitab yang sangat fundamental ini ternyata konten terbesarnya itu membahas tentang hadharah ya, tentang peradaban. Sehingga harusnya tema peradaban inilah ya, yang sering kita kaji ya, kita perdalam, kita pelajari, kita sebarkan begitu kan ya. Karena itu adalah kandungan terbesar kitab suci Al-Quran. Insya Allah teman-teman sekalian,
di video-video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut, begitu kan ya, tentang individu-individu yang menjadi gambaran peradaban Qurani, atau bagaimana sih sebenarnya gambaran peradaban Al-Qur'ani yang global ya, atau dalam level yang luas itu seperti apa. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam video-video berikutnya insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.